Bu, saya mohon penjelasan karena kami dapatkan informasi dari forum Shangri-La Dialog yang saat itu ya ada usulan solusi dari Bapak Menhan yang menurut hemat kami kebetulan saya pernah bertugas di bawah bendera UN itu ya sebagai militer observer maupun sebagai peacekeeping force begitu di beberapa negara. Usulan itu adalah meminta kedua negara melakukan gencatan senjata dan mundur ya membentuk garis demarkasi atau zona demilitarisasi mundur 15 kilo masing-masing dari garis pertempuran paling depan. Begitu ya. Biasanya dalam kebiasaan-kebiasaan yang kami sering diskusikan dulu waktu masih berpangkat letkol kolonel di UN mission itu ya. Terakhir misalnya kami sebagai sektor commander di utara ketika perang Irak Kuwait itu saya ditugaskan di sana untuk memundurkan pasukan Kuwait dan pasukan Irak begitu ya. Itu wajib mundur sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan PBB ke garis batas. Kuwait mundur 5 kilo dari garis batas, Irak waktu itu dihukum bukan hanya 5 kilo tapi harus mundur 10 kilo. Karena kalau 5 kilo kemampuan senjata meriamnya masih memungkinkan begitu. Nah, kalau ada usulan quote and quote dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina itu ya rasanya sedikit aneh. Itu kami menjelaskan sebelum Ukraina itu menolak waktu itu ditanya saya oleh wartawan. Nah, yang pertama, substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini menjadi keputusan negara ya atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Ibu yang bertanggung jawab dalam hal ini. Dengan segala hormat, ini seperti apa? Begitu. Karena apa? Image-nya jadi kurang baik. Yang pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Yang kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat. Dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita. Ini kami mohon penjelasan dari Ibu ya, karena apa? Saya tidak membela salah satu negara, tidak, tetapi dalam prosedur solusi yang biasa dipegang oleh UN itu ya kira-kira seperti itu, kecuali terjadi sengketa intern, misalnya Sudan, pertempuran di dalam, lalu ada garis pertempuran dibikin oleh kami, yaitu militer observer gabungan, kemudian dibuat keputusan mundur begitu. Tapi kalau perang misalnya Irak masuk ke Kuwait, ya harus mundur ke wilayah teritorinya begitu, 5 kilo minimal. Ini mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak TB mengenai masalah Shangri-La Dialog, Bapak. Jadi yang dapat saya sampaikan, Bapak, karena Kementerian Pertahanan adalah juga mitra dari Komisi 1, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialog beberapa hari yang lalu. Yang ingin saya sampaikan adalah
bahwa posisi pemerintah Indonesia tidak berubah. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UNGA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan. Yang kedua, call kita selalu please hentikan perang. Dan ini disampaikan Bapak Presiden pada saat berkunjung ke Kiev, ke Moskow, dan baru-baru ini bulan lalu Bapak Presiden juga bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima dan call ini diulangi. Memang sudah ada beberapa on top of peace plan, Ukraina punya peace plan, kemudian ada beberapa negara yang juga memiliki peace plan. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah bahwa peace plan apapun yang diajukan untuk berusaha membantu penyelesaian masalah harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Yang ketiga yang selalu kita sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Bapak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Green Initiative. Dan kita justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya 2 bulan. Karena kalau 2 bulan, uncertainties-nya banyak. Padahal kalau kita sudah bicara mengenai makanan, yang diperlukan adalah certainty untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky. Dan yang keempat, butir keempat yang terkait dengan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Pada saat Bapak Presiden ke sana, obat-obatan sudah diberikan dan sekarang komitmen yang masih akan diimplementasikan menunggu saat yang tepat dan kita salurkan melalui beberapa jaringan adalah untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang. Jadi 4 poin itu yang menjadi posisi dasar dari pemerintah Indonesia untuk yang Sangrila, monggo Bapak ngendiko sama Pak Menhan. Siap, Ibu.